Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pemuda. Selamat datang di podcast resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Tempat di mana kita berbagi informasi, inspirasi dan inovasi seputar kepemudaan dan olahraga. Bersama saya Sophie, kita akan mengulas berbagai program, kegiatan dan cerita yang menarik yang melibatkan semangat pemuda, prestasi pemuda, serta peran aktif pemuda dalam membangun masyarakat sendiri. Nah, Sobat Podcast, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah nggak asing lagi ya. Tamu ini sangat aktif, pelaku usaha binaan bidang pemuda Dispora sebagai pemuda pelopor. Mas Dali. Halo, terima kasih Bu Sopi. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dali, saya dari Desa Wanasabalor, saya adalah pemuda pelopor bidang pangan pastinya. Nah, baik Mas Dali, nanti kita ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Podcast yang ada di Kabupaten Cirebon, sudah masuk ke DM dan ada beberapa yang WA untuk menanyakan dari Mas Dali sebagai pemuda pelopor yang sudah dibina oleh Dispora ya. Yang pertama nih Mas Dali, saya mau menanyakan, boleh langsung ya Mas Dali ya? Boleh, mangga silakan. Langsung atau gimana Mas Dali? Langsung saja. Oh, langsung aja. Iya. Tapi sedikit pengen tahu Mas Dali, boleh dong? Oh, boleh, mangga silakan. Mas Dali ini aktivitas sehariannya apa ya Mas Dali? Ya, untuk aktivitas sehari-hari sendiri saya itu adalah sebagai pelaku usaha pastinya, tetapi untuk pekerjaan tetapnya itu sebagai perangkat desa di Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Oh gitu ya. Dan untuk statusnya? Oh, status ya, kalau status masih jomblo. Jomblo nih, sahabat podcast, barangkali ada yang masih jomblo. Terima kasih promosinya. Baik. Mas Dali, yang pertama ya, ini ada pertanyaan, apa motivasi Anda sebagai pemuda usaha yang tentunya Mas Dali ini punya brand ya, brand tersendiri yaitu Anaknya Mimi kan, dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Mas Dali ini apa? Iya, terima kasih Bu Sophie atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya masuk ke brand terlebih dahulu, alasan pertama kali kenapa saya melakukan usaha atau berwirausaha itu, dulu saya itu adalah sebagai seorang tenaga honorer di salah satu sekolahan swasta di kota Cirebon, yang mana gaji itu kan dibayarnya rapel, dan kemudian selain dibayar rapel itu gajinya cukup kecil. Akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya agar yang namanya ada uang harian itu dengan cara berjualan. Sebelum lari ke keripik yang sekarang, itu saya jualannya fokus ke olahan seperti cilok, kemudian coklat karakter, sama agar, karena kita sasarannya waktu itu jualan di anak-anak SD. Seperti itu. Nah, lanjut, kenapa bisa brand namanya Anaknya Mimi? Nah, ini istimewa banget Mas? Ya, unik kayaknya. Ya pasti, alhamdulillah. Jadi gini, kenapa brand Anaknya Mimi saya ambil sebagai nama branding untuk produk saya pribadi? Karena brand Anaknya Mimi itu adalah kisah saya sendiri. Jadi namanya itu kalau orang kota mungkin sebutnya anak mami ya. Itu tuh diem di rumah, habis belajar, sekolah, kuliah, langsung harus pulang ke rumah dan gak boleh keluar malam. Kalau mau keluar malam izin pulang jam berapa. Itu kan terkesannya kayak anak mami ya. Oh gitu. Karena anak mami identiknya orang kota dan saya dari kampung, khususnya dari desa, makanya saya plesetin jadi namanya Anaknya Mimi. Oh iya, bagus ya. Jadi Anaknya Mimi itu sama dengan anaknya mami lah ya. Betul gitu ya. banget, Ya. iya. Baik Mas Dali, itu ya jadi tercetusnya brand Anaknya Mimi. Dan ada pertanyaan lagi nih Mas Dali. Bagaimana Anda menginspirasi generasi muda ya, terutama nih sobat podcast yang
generasi muda lain itu untuk berwirausaha? Iya, jadi gini, kenapa saya pengen para pemuda itu harus berpikir untuk berwirausaha ya? Sekarang itu di Cirebon khususnya mencari peluang pekerjaan itu sangatlah susah. Kalau kita nggak punya kemampuan dari basic kemampuan diri kitanya nggak ada sama sekali, maka terkadang perusahaan juga tidak menerima kita. Apalagi ada pepatah yang bukan pepatah, jadi ada yang mengatakan bahwasanya orang dalam juga masih berpengaruh. Makanya di sini ketika ada para pemuda yang lulusan sekolah yang baru SMA atau keluar kuliah, saya pengennya mereka itu berwirausaha supaya apa? Supaya mereka itu nggak kaget ketika mereka lulus nanti dan mereka dihadapkan dengan peluang pekerjaan, mereka nggak sulit mencari pekerjaan, tetapi mereka justru lebih membuka peluang usaha kerja untuk orang-orang di luar sana. Makanya sebenarnya sih berwirausaha itu tidaklah sangat susah-susah banget, enggak. Yang penting kita punya niat, kita punya skill dari kemampuannya sendiri. Kalau misalkan kita nih hobinya apa, jadi berawal dari hobi. Orang punya usaha itu berawal dari hobi. Ketika dia sudah menekuni hobinya, kemudian dia mau berpikir bahwasanya oh ini tuh adalah ladang cuan nih, peluang untuk mendapatkan uang, jadikanlah usaha. Jadi itu intinya sih, antisipasi sekiranya nanti ketika lulus sekolah atau kuliah belum sempat bekerja, jadi cobalah untuk berwirausaha seperti itu. Oh iya, baik ya Mas Dahlia. Berarti itu inspirasi yang sangat luar biasa untuk pemuda terutama sobat podcast ya. Dan nanti pengalaman-pengalaman yang terutama ikuti pemuda pelopor ya di bidang kami itu, Mas Dali dalam hal apa nih, usaha anak Mimi sehingga bisa menjadi pemuda pelopor terutama ya, dan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi tentunya ya Mas, yang untuk anaknya Mimi nih terutama dalam ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pemuda-pemuda yang di Wanasa Balor. Iya betul banget. Jadi gini, apa kontribusi Mas? Ya, dari usaha yang saya jalankan sekarang itu kan karena kita kan punya usaha itu produksi ya. Jadi produksi keripik, ada keripik pisang, kemudian ada emping linjo, ada juga intip. Sisanya itu adalah produk-produk branding dari teman-teman yang saya bantuin jual. Jadi gini, kontribusi yang saya berikan adalah pastinya kita memberikan terkhusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu di Desa Wanasa Balor itu terbantu terkait masalah penambahan penghasilan. Misalnya kita punya emping melinjo nih. Nah emping melinjo kan biasanya masih ada kulitnya kan. Nah kita gunakan ibu-ibu itu untuk mengupas kulitnya. Kemudian kita timbang biji melinjonya 1 kilonya itu kita jadikan uang. Nah selain itu juga terkait masalah keripik pisang. Nah keripik pisang kan kita ada limbah dari kulit pisang itu sendiri. Biasanya kan limbah itu kan mencemari lingkungan. Nah limbah dari hasil keripik pisang itu sendiri, kulit pisang itu biasanya saya beri ke peternak yang sekiranya mereka punya ternak kambing dan sapi, karena limbah tersebut bermanfaat. Begitupun yang terakhir kerak nasi atau intip. Nah di sini nih biasanya ibu-ibu orang-orang kampung yang basicnya itu suka masak nasi di tungku. Nah biasanya kan kerak nasi bagian bawahnya itu saya fokuskan kepada ibu-ibu untuk jangan dibuang, lebih baik jual aja ke saya atau ke kita. Jadi kita jual itu kita beli per kilo atau per karung seperti itu. Dan alhamdulillah itu dari hasil kerja keras yang dilakukan selama ini kita sudah banyak membantu warga sekitar. Luar biasa sekali, tepuk tangan tuh untuk sobat podcast ya, ini pemuda yang luar biasa. Terima Walaupun kasih. masih muda, inspirasi sekali. Karena apa? Ternyata walaupun beliau ini laki-laki, tapi seneng dalam dunia kuliner ya Mas ya. Betul banget, senang banget. Apa enggak malu? Misalnya, gimana sih Mas Dali? Kok pilihnya kuliner gitu, enggak IT ataupun pariwisata, biar maco gitu. Kenapa seneng ke kuliner? Iya. Mas? Jadi gini, basic kenapa senang kuliner mungkin karena orang tua ya. Orang tua itu kan dari dulunya produksinya selalu makanan. Dari saya kecil itu pertama jualan buah-buahan.
kemudian beralih jualan lontong, kemudian beralih jualan bubur, kemudian jualan donat, dan sekarang sudah sekak dan alhamdulillah sudah dipatenkan sampai merek-mereknya juga, yaitu anaknya Mimi produksi keripik. Jadi mungkin basic dari orang tua itu sendiri kenapa saya suka kuliner, dan yang paling penting saya suka jajan. Awalnya dari situ ya. Iya, suka jajan. Awal dari jajan ya, dan punya inspirasi. Kalau mungkin kita jadi penjual, kita dapat untung gitu. Betul ya, banget. Jadi kita pikirnya gitu. Kalau kita jajan terus, kayaknya bakal habis uang nih. Jadi sekarang kita beralih, kita jadi penjualnya. Dan baik Mas Dali, tadi kan Mas Dali menyebutkan ya adanya keripik pisang, ada intip, terus ada beberapa produk yang disebutkan oleh Mas Dali. Saya pikir Mas Dali hanya punya keripik pisang. Ternyata ada beberapa merek atau beberapa produk yang dihasilkan oleh anaknya Mimi sendiri ya Mas ya. Dan mungkin produk-produk itu apakah sudah memenuhi syarat perizinannya, misalnya layak sehat, terus NIB, ada juga halal, sudah ditempuh belum Mas? Dan mungkin Mas Dali punya pengalaman sendiri dengan perizinan tersebut. Ya, sebenarnya alhamdulillah kita sudah menempuh itu semua dari proses perizinan di tahun 2019. Jadi 2019 itu pertama saya buat NIB, kemudian saya buat PIRT, 2020 saya daftarkan halal, kemudian 2022 saya daftarkan merek brand anaknya Mimi itu, kemudian saya daftarkan ke nilai gizi di tahun 2020 juga berbarengan dengan halal. Insya Allah untuk legalitas dari produk anaknya Mimi itu sudah lengkap semuanya dan pastinya sudah terjamin mutunya. Mantap, luar biasa ya, semoga makin sukses ya Mas Dali ya. Dan ini Mas Dali tentunya tadi dari produk-produk Mas Dali tersebut, bagaimana strategi pemasarannya? Apakah lewat offline saja atau bisa dengan online? Dan yang Mas Dali terapkan itu bagaimana Mas? Apa aja yang sudah ditempuh offline dan online-nya? Ya, untuk pemasaran ya, strategi pemasaran sendiri itu kita ada dua cara. Ada media offline dan juga media online. Kalau online-nya itu kita fokus baru di WhatsApp dan Instagram saja. Tapi untuk offline itu kita berdayakan reseller dan juga kita ada promo datang ke rumah lebih murah. Jadi kenapa saya katakan datang ke rumah lebih murah itu, saya pengen lebih dekat dengan para konsumen. Ketika konsumen berkunjung datang ke rumah, jadi kita kan tahu karakter orang tersebut, apakah dia akan jadi orang yang repeat order atau kedepannya seperti itu. Jadi saya pengen promo tersebut berlaku sampai usaha saya masih berjalan. Jadi itu media pemasaran saya ada dua, yaitu dengan offline dan online seperti itu. Berarti sudah masuk semuanya ya? Sudah alhamdulillah, cuman belum masuk ke toko online aja, kayak ke Shopee belum, karena saya belum memaksimalkan itu semua. Jadi saya masih fokusnya hanya ke WhatsApp dan Instagram saja. Iya. Baik Mas, untuk produk-produk sendiri legalitas sudah komplit ya? Dan Aman. dari anaknya Mimi itu Mas Dali misalnya untuk produk sendiri ada foto produk yang profesional atau sendiri Mas? Ya, untuk produk itu biasanya kita pakai jasa tukang foto sih ya. Kebetulan kan memang kita juga masih amatiran fotonya, jadi paling kita pakai jasa tukang foto. Tapi kalau misalkan lagi iseng-iseng, kayak misalkan hari ini nih lagi produksi, kita asal jepret aja, yang penting bikin status di WhatsApp. Nih guys, hari ini saya produksi, yang mau order silakan, langsung seperti itu. Bisa langsung ya Mas? Iya betul. Baik, Mas Dali, tentunya Mas Dali sendiri dalam anaknya Mimi ini ya, di usahanya kan sudah masuk pemuda pelopor kan Mas, di bidang pangan ya tentunya di bidang pangan. Nah nanti boleh kasih kisi atau teman-teman sobat podcast yang belum jadi pemuda pelopor barangkali ingin mengikuti jejaknya Mas Dali, nanti boleh diungkapkan ya Mas ya. Karena tentunya Mas Dali ini kan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak lain dalam membantu legalitasnya atau tata cara sebagai pemuda pelopor. Betul banget. Jadi gini, untuk pemuda-pemuda nih yang di luar sana, kalian punya usaha di Dinas Pemuda Olahraga itu kan ada dua kegiatan yang dilombakan.
Yang pertama pemuda pelopor dan juga WMP Wirausaha Muda Pemula. Nah, untuk pemuda pelopor sendiri adalah mereka-mereka para pemuda yang basicnya itu sudah mempelopori, yang sudah memberikan dampak untuk desanya, entah itu di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, agama, dan wisata. Jadi kalau misalkan pemuda pelopor itu harus berdampak terlebih dahulu. Nah, kenapa saya daftarnya waktu itu pemuda pelopor? Karena alhamdulillah usaha yang saya jalankan itu sudah memiliki dampak untuk masyarakat sekitar, makanya daftar di pemuda pelopor. Di Dispora ini ya Mas? Ya, di Dinas Pemuda Olahraga. Dan untuk wirausaha pemuda pemula itu bagi mereka-mereka yang sudah punya usaha. Jadi di sini yang ditekankan itu adalah omset dan perizinan serta pemasarannya. Makanya bagi kalian-kalian nih para pemuda di luaran sana, khususnya Kabupaten Cirebon yang usianya masih 16 sampai 30 tahun, kan ada kegiatan dari Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Cirebon yaitu Wirausaha Muda Pemula. Ikutin tuh bagi kalian-kalian yang punya usaha, khususnya yang omsetnya udah miliaran, ratusan juta, pemasarannya sudah bagus, online-nya jalan, offline-nya jalan, bahkan punya toko dan lain sebagainya. Ikuti, karena peluang di sini tuh sangat luar biasa. Selain kita mendapatkan juara total hadiah puluhan juta, kita juga dibantu dibina dari segi marketing pemasarannya. Kita juga dibantu untuk belajar public speaking seperti sekarang ini. Itu benar-benar banyak banget manfaat yang kita dapatkan ketika kita join atau ikut gabung dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Seperti itu. Tepuk tangan buat Mas Dali, luar biasa. Inspirasi jadi yang di sana ya, boleh tuh mengikuti jejaknya Mas Dali. Apalagi di sini Dinas Pemuda sudah menyiapkan semuanya Mas Dali. Dan betul kita banget. Dikirimkan ke sampai tingkat provinsi. Nanti tingkat provinsi, bahkan nanti kalau misalkan menang juara 1 tingkat provinsi akan dikirim tingkat nasional. Dan itu hadiah uangnya sudah mungkin ratusan juta. Jadi kalian-kalian nih yang benar-benar punya usaha, khususnya ini yang masih berjalan usahanya, UMP masih dibuka, segera daftar. Mantap. Baik Mas Dali, ini pertanyaan terakhir deh dari teman-teman ya. Apa rencana dan harapan Mas Dali ke depan nih Mas untuk membawa anaknya Mimi ya, anaknya Mimi ke tingkat nasional yang tadi diungkapkan oleh Mas Dali dan memperluas dampak untuk usaha Mas Dali ya? Iya, sebenarnya untuk brand anaknya Mimi itu kita sebenarnya selain branding kita juga punya nama PT yang terdaftar di Kemenkumham, namanya PT Anaki Mimi Sentral Nusantara. Dari nama katanya saja memang saya juga berharap bahwasanya produk Anaki Mimi itu bisa dikenal seluruh Indonesia. Memang alhamdulillah untuk produk sendiri sudah ada repeat order dari berbagai wilayah luar Pulau Jawa kayak Sumatera dan Bali. Cuman memang di sini harapan sih pasti kita pengen lebih dikenal lagi dan pastinya bisa sampai ekspor ke luar negeri khususnya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, untuk menambah dampak kepeloporan dari usaha yang saya jalankan, saya tuh pengen banget memperluas yang namanya jejaring pemasaran. Selain itu juga pengen membuka toko oleh-oleh. Nah, nanti di situ selain saya mempekerjakan warga sekitar, saya juga bisa membantu produk dari teman-teman yang punya usaha, bisa saya bantu jual. Seperti itu. Jadi intinya seperti itulah. Pengen bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa Mas Dali, semoga cita-citanya tercapai, bisa ekspor, pokoknya bisa mengajak. Dan kata-kata hari ini Mas Dali untuk Sobat Podcast. Kata-kata hari ini pokoknya intinya jangan putus asa, ketika kita jatuh harus bangun. Jatuh bangun, jangan cuma jatuh sekali kita nggak mau bangun. Tepuk tangan dong buat Mas Dali, ingat ya tuh kata-kata dari Mas Dali ya, jangan putus asa dan kalau kita jatuh bangun, jangan sampai nggak bangun, nanti nggak ada yang bangunin ya. Jadi tetap semangat dari diri kita ya Mas Dali. Pasti intinya dong, ya. tetap dari harus kita semangat dari diri kita yang bisa membangunkan diri kita juga ya, semangat untuk pemuda. Itu tadi dari Mas Dali. Dan semoga bermanfaat Mas Dali. Terima kasih waktunya nih Mas Dali ya. Siap, sama-sama Bu. Berikutnya siap lagi dong kalau kita undang di podcast. Insya Allah ya. siap. Ya
Baik, Sobat Podcast, itulah bincang-bincang kita hari ini dengan Mas Dali SPD, pemuda pelopor dari wilayah Wonosabalor, dan semoga dari awal sampai sekarang materi atau pemaparan dari Mas Dali itu bermanfaat untuk Sobat Podcast semua. Saya atas nama pembawa acara Sophie undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.